Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ayo nak pimpin doanya terlebih dahulu nak. Coba Dapi. Ya, marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dapi. Nah, sebelum kita ibu menjelaskan materi hari ini, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Absennya. Depri. Saya Bu. Asifa. Saya Bu. Ilham. Saya Bu. Radit. Saya Bu. Dapi. Saya Bu. Ya. Jadi setelah mengabsen, ibu akan membacakan tujuan dan metode apa yang ibu pakai hari ini ya. Dan metode pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca wacana berjudul benda yang terbuat dari kayu dengan kalimat efektif yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis informasi yang disampaikan melalui wacana dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan kembali informasi melalui membaca teks wacana dengan kalimat efektif yang benar dan tepat. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Yang kelima, siswa mampu menceritakan kembali proses pengolahan kayu dengan benar. Yang keenam, siswa dapat memberikan contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitarnya dengan tepat. Yang ketujuh, siswa dapat menganalisis apa saja kelebihan dan kekurangan benda yang terbuat dari kayu dengan benar dan tepat. Nah, metode yang ibu gunakan di sini yaitu metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Sebelum ibu menjelaskan, di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, terbuat dari apakah benda-benda di sekitar kalian? Apakah terbuat dari benda yang sama? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Radit silakan. Tidak, ada yang terbuat dari kayu, kaca, plastik, dan logam. Ya benar, ada yang terbuat dari kayu, logam, plastik, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini materi kita hari ini yaitu tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, nak coba buka bukunya halaman 12-13, ada wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu. Di sini siapa yang ingin membacakan wacananya? Saya Bu. Ya silakan Devi. Untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengerjaan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat, atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Devi. Oke, setelah kalian membaca wacana, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca dengan efektif. Yang pertama ada skimming atau baca layar, membaca dengan mengambil intisari. Jadi skimming itu membaca dengan mengambil intisari, tujuannya untuk kita mempermudah secara cepat isi wacana tersebut. Yang kedua ada scanning atau membaca tatap atau memindai, adalah membaca dengan cara meloncat-loncat bagian yang dirasa penting dengan melibatkan berimajinasi. Ya, jadi kita membacanya meloncat-loncat, tidak membaca secara keseluruhan. Yang ketiga ada selecting atau baca pilih, dengan cara memilih bahan atau bagian yang dianggap relevan. Nah, tujuannya apa? Tidak membaca teks dari awal sampai akhir ya. Jadi kita membacanya pilih-pilih saja, tidak membaca teks secara keseluruhan. Yang keempat ada skipping atau baca lompat, hampir sama ya dengan selecting tadi, membaca dengan melompati dengan bagian yang tidak penting pada saat kita membaca dalam wacana.
yang kurang menarik, maka kita akan melompat bagian tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan kayu. Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutannya dengan menggunakan gergaji. Nah, yang kedua, setelah kayu gelondongan tadi, kayu dikirim ke pabrik dengan menggunakan truk. Nah, yang ketiga, selanjutnya log tadi dipotong dengan menggunakan mesin. Nah, selanjutnya setelah dipotong dengan menggunakan mesin, kayu tersebut dikeringkan atau dijemur ya. Nah, yang terakhir, setelah proses pengeringan selesai, kayu tersebut siap diolah oleh pengrajin kayu, misalnya dalam bentuk meja, kursi, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh mesin yang digunakan saat pemotongan kayu. Yang pertama ada gergaji pita. Gergaji pita digunakan untuk memotong kayu gelondongan menjadi bagian kecil, misalnya balok atau papan. Nah, yang kedua ada gergaji piringan. Tujuannya apa? Untuk membelah kayu menjadi bagian yang lebih kecil lagi agar mudah dalam penataan. Kemudian ini ada proses pengeringan kayu ya, atau kiln dry. Proses pengeringan kayu membutuhkan waktu 2 hingga 4 menit sebelum diolah. Kayu terlebih dijemur. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kayu sehingga serangga tidak mudah menyerang kayu. Selanjutnya ada contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu ya. Ini contohnya. Yang pertama ada meja, ada kursi, ada lemari. Yang kedua ada dipan ya, dipan tempat tidur. Kemudian ada patung yang dari ukiran kayu. Kemudian ada jendela. Kemudian ada bingka ya. Contoh-contoh yang disebutkan tadi di sini tentunya ya pasti benda-benda yang terbuat dari kayu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari benda yang terbuat dari kayu yang pertama mudah dibentuk atau mudah dalam proses pengerjaan, misalnya dalam bentuk desain, ukiran, dan lain-lain. Yang kedua tahan lama. Yang ketiga kayu memiliki tekstur yang indah dan cantik. Yang keempat kayu dapat diperoleh dengan mudah. Yang kelima kualitas kayu dapat terlihat dengan mudah. Nah, kekurangan dari benda yang terbuat dari kayu yang pertama, kayu tidak tahan api sehingga mudah untuk terbakar. Yang kedua, kayu mudah terserang serangga atau rayap ya. Yang ketiga, kayu mengandung air sehingga kayu mengalami perubahan bentuk. Yang keempat, sisa penggunaan kayu tidak dapat digunakan secara keseluruhan ya, sehingga sisa penggunaan kayu hanya menjadi limbah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi di sini ada yang bisa menyampaikan bagaimana proses pengolahan kayu? Saya Bu, Ya, Radit coba. yaitu pohon ditebang, kemudian diangkut dengan truk. Setelah itu kayu dipotong, selanjutnya kayu dijemur. Selanjutnya setelah dijemur kayu siap diolah. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, setelah penjelasan Ibu tadi mengenai proses pengolahan kayu, kemudian contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu, coba di sini ada yang tahu nggak? Selain contoh yang Ibu sebutkan tadi, benda apa saja yang terbuat dari kayu? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, Sipa. pintu Bu. Ya, benar ya. Kasih tepuk tangan untuk Sipa. Ada lagi yang tahu siapa benda-benda yang terbuat dari kayu selain yang disebutkan oleh Sipa tadi? Saya Bu, Ya, Ilham apa? pensil. Ya, benar ya. Enggak. Ya, benar. Anak Ibu semuanya pintar-pintar ya. Yang kalian sebutkan contoh-contoh tadi itu semuanya benda-benda yang terbuat dari kayu. Mengulas kembali ya. Bagaimana cara memperoleh kayu, yaitu dengan cara menebang pohon ya. Nah, kemudian bagian pohon manakah yang dibuat untuk benda-benda yang terbuat dari kayu, yaitu bagian batang ya. Nah, setelah melakukan proses penebangan pohon, kayu didistribusikan ke pabrik, kemudian dipotong dengan menggunakan mesin, kemudian kayu dijemur atau dikeringkan. Setelah itu kayu siap diolah. Untuk tadi di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Mengenai yang pertama, cara membaca efektif itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada skipping atau baca layar, yang kedua ada scanning atau membaca tatap, yang ketiga ada selecting atau baca pilih, yang keempat ada skimming atau baca lompat. Nah, proses pengolahan kayu itu di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan kayu. Yang pertama itu kayu ditebang dengan menggunakan mesin atau gergaji ya.
Yang kedua, kayu diangkut ke pabrik dengan menggunakan truk. Nah, yang ketiga, kayu dipotong-potong dengan menggunakan mesin. Mesin yang digunakan tadi ada dua, ada gergaji pita, ada gergaji piringan. Yang keempat, kemudian kayu dikeringkan atau dijemur. Nah, yang kelima, setelah kayu dijemur atau dikeringkan, kayu siap untuk diolah oleh pengrajin kayu, seperti benda-benda yang misalnya benda-benda meja, kursi, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh dari benda yang terbuat dari kayu itu misalnya meja, kursi, lemari, dipan, atau tempat tidur ya, dan lainnya. Nah, kelebihan dari benda yang terbuat dari kayu yang pertama mudah dibentuk atau proses pengerjaannya mudah, yang kedua tahan lama atau mudah dikelola ya. Nah, kekurangannya itu kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Ini anak ibu semuanya semangat dan pintar-pintar ya, kita kasih pulang dulu. Nah, di sini ibu akan mengasih kalian hadiah karena semangat kalian luar biasa dan pintar-pintar semua ya. Nah, ibu akan membagikan kalian snack. Di sini dulu pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas pimpin doanya nak. Ya Bu, marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.